Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Yogi Nirwanto selaku dosen pengampu mata kuliah Agroforestry 2024 dan seluruh teman-teman mahasiswa Agroforestry 2024. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Aino Ihsan Ramadan bersama eh, kawan-kawan kami akan mempresentasikan hasil diskusi, hasil kerja, tugas dari Agroforestry mengenai budidaya dan pengembangan tanaman jati atau Tectona grandis Linn secara singkat mungkin. Nah, mungkin eh, tanpa berlama-lama kita akan menjelaskan juga apa saja yang akan dijelaskan pada presentasi ini. Yang pertama ini ada pendahuluan, lalu dilanjut kepada gambaran umum, sifat ekologis, syarat tumbuh, persemaian, persiapan lahan, penanaman, perawatan, pengendalian hama penyakit, dan diakhiri oleh panen dan pasca panen. Nah, mungkin langsung saja kepada eh, pemateri pertama, kepada Candika mungkin ya. Nanti mungkin Saudara Candika bisa memperkenalkan terlebih dahulu, akan menjelaskan pendahuluan sampai dengan gambaran umum. Jadi kepada Candika, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator Kang Ainuna yang telah menyediakan waktu saya untuk menyampaikan materi kali ini. Langsung saja mungkin ya perkenalkan nama saya Candika Saputra dengan nomor NPM 2250010053. Produksi kayu jati di Indonesia mengalami peningkatan signifikan selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2007, produksi kayu jati Indonesia mencapai 517.627 meter kubik dan pada tahun 2023 sendiri mencapai 580.000 meter kubik. Kayu jati ini banyak sekali diminati oleh kaum di Asia khususnya. Dikarenakan kayu ini memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi gitu ya. Bahkan di Jerman sendiri, kayu jati digunakan dalam pekarangan dan perkebunan. Indonesia merupakan pengekspor kayu jati ke Eropa dengan nilai ekspor yang cukup tinggi, yakni sebesar 11,3 triliun rupiah. Pulau Jawa, yang merupakan salah satu penghasil kayu bulat terbesar di Indonesia dengan total produksi sebesar 7,76 juta meter kubik per tahun. Dengan 550.000 meter kubiknya merupakan produksi kayu bulat jati sendiri. Sentral produksi kayu jati yakni di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Salah satu kota yang paling terkenal dalam sentra produksi kayu jati ini ada Blora dan juga Jepara gitu ya di Jawa Tengah. Dilanjut, kayu jati ini bervariasi tergantung pada ukuran sejenisnya. Harga terbaru untuk kayu jati pada tahun 2024 berkisar antara 14.500.000 hingga 20 juta per kubik. Pohon jati memiliki beberapa jenis, seperti jati lengo atau jati malam, jati sungu, dan jati werut, yang memiliki karakteristik kayu yang berbeda seperti warnanya, berat, serta teksturnya. Kayu jati banyak dilakukan di hutan tanaman industri dan hutan rakyat, dengan panen umumnya dilakukan setelah pohon berusia 40 hingga 60 tahun. Jadi, pohon jati ini sangat bisa gitu digunakan sebagai satu tanaman investasi gitu ya. Jika anak muda investasi melalui saham ataupun kripto, orang pertanian bisa melakukan investasi melalui tanaman perkayuan, salah satunya adalah jati. Dalam sektor kehutanan di Indonesia sendiri, jati memiliki peran penting dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Lanjut mungkin gambaran umum dari tanaman jati itu sendiri. Kingdom dari tanaman jati yakni plantae sudah jelas. Lalu divisi ada spermatophyta, lalu ada kelasnya Angiospermae, subkelas Dicotyledon,
ordo Verbenales, famili Verbenaceae, genus Tectona, dan spesies Tectona grandis Linn. Tinggi dari pohon jati sendiri dapat mencapai 30 hingga 40 meter di atas daun. Lalu ada daunnya, daun jati ini memiliki bentuk seperti telur dan menempel pada batang secara berpasangan. Permukaannya ditumbuhi bulu halus pada setiap sisinya. Lalu untuk kayunya sendiri digunakan dalam konstruksi, pembuatan furnitur, dan kerajinan tangan. Kayu jati ini tahanannya terhadap serangan hama dan juga yang luar biasa terhadap cuaca. Saya sendiri memiliki meja kayu jati yang sudah berumur kurang 20 tahun ya, sama seperti umur saya. Dan sampai saat ini meja kayu jati tersebut belum pernah keropos gitu ya, dimakan oleh rayap. Lalu ada habitat dari pohon jati ini cocok gitu ya di daerah musim yang kering serta panjang, yaitu berkisar 3 sampai 6 bulan per tahun. Besarnya curah hujan yang dibutuhkan 1.250 hingga 1.300 milimeter per tahun dengan temperatur rata-rata tahun 22 hingga 26 derajat Celcius. Persebarannya kayu jati ini dapat dijumpai di seluruh pulau Indonesia. Pulau dengan produksi terbesar yakni Pulau Jawa dengan produksi sebesar 0,55 juta meter kubik atau sebesar 87,08% dari seluruh total produksi tanaman jati, dilanjut dengan Pulau Soloti sebesar 0,06 juta meter kubik atau sekitar 9,72% dari seluruh total produksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Candika yang telah menjelaskan mengenai pendahuluan dan gambaran umum dari eh, tanaman jati ini sendiri. Nah, kita lanjutkan kepada materi sifat ekologis dan syarat tumbuh nantinya yang akan disampaikan oleh anggota kami, yaitu Muhammad Ilham. Kepada Ilham, waktu dan layar kami persilahkan. Model jelas menyampaikan materi. Jadi materi yang akan saya sampaikan yaitu sifat ekologis dari kayu jati. Bentuk tidak berubah akibat perubahan cuaca dan tidak gampang rusak. Yang ketiga, memiliki bobot yang kokoh. Lalu yang keempat, kayu jati tumbuh lambat tetapi memiliki daya tahan yang tinggi terhadap cuaca, hama, dan penyakit. Selain itu juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesuburan tanah di sekitarnya dan menyediakan habitat flora dan next saat tumbuh tanaman jati. Tanaman jati atau yang sering juga disebut Tectona grandis Linn tumbuh pada kawasan beriklim tropis, memiliki kondisi dan cuaca dengan curah 1.200 hingga 1.300 mm per tahun dan beban 60% ini sangat mendukung jati. Lalu ketinggian di tubuh jati ialah 200 mdpl. Tanah yang sesuai bagi tanaman jati adalah tanah berkadar pH 6 sampai 8, aerasi yang baik serta mengandung kapur dan fosfor seperti tanah lempung, lempung berpasir. Nah, di Indonesia juga pohon jati umumnya tumbuh subur di hutan dataran rendah, hutan tinggi, hutan pegunungan, hutan tanaman industri, kering tidak produktif, lahan basah tidak produktif, dan lahan perkebunan. Eh, Sekian penyampaian dari saya. Saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih kepada Ilham yang telah menjelaskan
mengenai sifat ekologis dan cara tumbuh dari tanaman jati. Nah, selanjutnya ini kita akan lanjut kepada materi tentang persemaian yang akan disampaikan oleh Dika. Jadi kepada Dika, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk memperjelaskan tentang persemaian. Di sini bahas pecahan dorman biji, uh, tahap pecahan dorman biji, kemudian tahap ketiga pengembangan biji dengan cara perendaman dan persemaian. Jadi sebuah Teknona grandis lim direndam di dalam air selama 2 hari atau 48 jam agar kulit luarnya menjadi lebih lunak dan bijinya mudah dikeluarkan. Nah, kemudian tahap kedua, setelah biji direndam, biji dipisahkan dengan kulit luarnya, kemudian dijemur di atas terik matahari selama 2 hari. Tahap ketiga, setelah biji kering, masukkan biji tersebut ke dalam wadah untuk perendaman. Perendaman ini dilakukan dengan menggunakan air panas yang bersuhu sekitar 70 sampai 80 derajat Celcius. Rendaman ini didiamkan selama 5 menit, kemudian ditambahkan dengan air dingin dan direndam selama 10 sampai 12 jam sebelum nantinya akan dibar di semai. Kemudian tahap terakhir, buang air rendaman yang tadi, kemudian siapkan media tanam untuk semaian, lalu biji tersebut ditebarkan secara merata dan ditutup dengan sekam. Untuk perawatannya tersendiri, yaitu kita tinggal menyiram biji setiap hari, pagi dan sore. Kemudian jika sudah bertambah, disebarkan ke media lain seperti import. Baik, sekian dari penjelasan saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih kepada Dika yang telah menjelaskan mengenai persemaian dari tanaman jati ini gitu. Nah, selanjutnya kita setelah melakukan persemaian tentunya kita akan menanam gitu. Nah, sebelum menanam juga kita perlu melaksanakan yang namanya persiapan lahan. Nah, untuk materi persiapan lahan dan penanaman ini akan disampaikan oleh saudara Rifki Syaiful Irfan. Nah, kepada Rifki, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudaraku Aidna Ihsan Ramadan yang telah mempersilakan saya terkait memaparkan sedikit persiapan dan juga penanaman tanaman jati ataupun dengan nama Latin Tectona grandis lim. Nah, perlu kita ketahui sebelum melakukan penanaman, setelah persemaian ada persiapan lahan. Persiapan lahan lalu ada pembuatan lubang tanam, pemasangan ajir dan juga pemupukan. Yang pertama yaitu persiapan lahan. Semua tanaman pasti dibutuhkan untuk terkait persiapan lahan. Pada umumnya persiapan lahan ini merupakan hal utama yang perlu dilakukan. Seperti halnya menaburkan pupuk kandang ataupun kompos ke media tanam sebanyak 2 ton per hektar. Pemberian pupuk ini harus dilakukan 3-4 minggu ataupun dibiarkan selama 3-4 minggu sebelum pengolahan lahan. Kemudian gemburkan tanah dengan cara dicangkul ataupun dibajak. Tujuan daripada membiarkan tanah setelah 3-4 minggu yaitu agar pupuk kandang ataupun pupuk kompos dapat menyatu dengan tanah sehingga tanah bisa mengikat nutrisi yang ada dalam dalam tanah sehingga bisa mensuplai nutrisi yang dibutuhkan tanaman nantinya. Selanjutnya yaitu adalah lubang tanam. Nah, lubang tanam yang dibutuhkan ataupun untuk tanaman Tectona grandis lim ataupun tanaman jati ini berukuran 40 kali 40 kali 40 cm dengan jarak antara lubang yaitu tanam 3 meter kali 3 meter dan biarkan selama 2-3 minggu. Pastikan jarak tanam tidak terlalu dekat agar pohon mendapatkan cukup
sinar daripada matahari juga untuk kebutuhan daripada pertumbuhan perakaran nantinya. Selanjutnya ada pemasangan ajir. Ajir ini berfungsi sebagai penanda di mana tanaman akan ditanam. Ajir umumnya dibuat dari bambu dengan ketinggian 30 sampai 75 cm di atas permukaan tanah. Ajir harus ditancapkan di samping tanaman yang telah ditanam. Selanjutnya setelah pemasangan ajir yaitu adanya pemupukan awal. Pemupukan awal ini bertujuan untuk memberikan nutrisi ataupun unsur hara lebih yang dibutuhkan nantinya untuk ketika tanaman setelah ditanam, membutuhkan pemupukan awal. Pemupukan awalnya itu yaitu dengan pupuk kandang dan juga NPK. Dosisnya itu 3 kg dan juga 200 gram NPK. Dicampurkan kemudian berikan pada setiap lubang tanam. Nah, terkait pupuk kandang ini bisa menggunakan pupuk kotoran hewan seperti sapi, domba, kambing, dan lain-lainnya. Pupuk kandang ini bisa digunakan berupa urin ataupun feses daripada yang telah difermentasi daripada kotoran hewan tersebut. Selanjutnya, next Kang Ainuna. Selanjutnya yaitu penanaman. Setelah melakukan pengolahan lahan, selanjutnya yaitu penanaman. Lakukanlah penanaman dengan baik dan benar agar tanaman dapat tumbuh dengan optimal dan juga maksimal tentunya. Dikarenakan ketika kita menanam tanaman pastinya ingin menghasilkan tanaman yang baik dan juga sehat. Nah, untuk cara-cara penanamannya yaitu ketika bibit telah siap, bukalah plastik polybag dengan hati-hati. Jangan sampai akar yang ada di polybag ataupun akar dari tanaman jatinya itu sampai patah karena akan menghambat daripada pertumbuhan tanaman jati nantinya. Lalu masukkanlah bibit pada lubang tanam yang telah disiapkan tadi yang 3 meter kali 3 meter. Lalu usahakan tetap dalam keadaan tegak. Jangan sampai keadaan miring karena akan mempengaruhi terhadap keestetikan daripada tanaman nantinya. Lalu tutup lubang tanam dengan tanah dan juga padatkan secara perlahan ataupun dengan hati-hati, jangan terlalu keras karena dikhawatirkan kembali bahwasanya nantinya akar pada tanaman terlalu tertekan seperti itu. Selanjutnya pasang ajir sebagai penanda dan juga penyiraman agar kelembaban terjaga. Nah, terkait penanaman ini sendiri, hal utama yang ataupun hal penting daripada penanaman jati ini adalah penyiraman. Karena air sangat dibutuhkan ketika fase pembibitan ataupun fase awal dari penanaman tanaman jati. Karena tanaman jati ini membutuhkan cukup banyak air ketika awal penanaman. Di mana air juga bisa menjadi sangat-sangat penting ketika fase ataupun proses fotosintesis dan juga respirasi bagi pertumbuhan dan juga tanaman jati ini. Barangkali sekian yang bisa saya sampaikan. Kang Ainuna, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Rifki yang telah menjelaskan terkait persiapan lahan dan proses penanaman dari tanaman jati ini. Nah, setelah kita menanam jati, tentunya kita perlu melakukan perawatan. Nah, untuk materi perawatan ini akan disampaikan oleh Aisyah. Kepada Aisyah, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan kegiatan penanaman tanaman jati selanjutnya, yaitu proses perawatan tanaman, di mana diantaranya ada pemupukan, penyulaman, penyiangan, dan juga penjarangan. Pemupukan pada proses penanaman tanaman jati dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan pupuk kandang NPK, dengan pupuk kandang dan juga NPK, di mana dosisnya itu 250 per gram. Pada umur 1 tahun, pemberian pupuk menjelang ketika musim hujan. Pemupukan yang tepat dapat memberikan kualitas pertumbuhan usul ataupun pohon yang sudah berdiameter cm. Kemudian kegiatan yang selanjutnya ada penyulaman, di mana penyulaman ini dilakukan untuk mengganti tanaman jati yang mati atau tidak tumbuh normal setelah ditanam dengan tanaman yang baru. Kemudian setelah melakukan penyulaman, diusahakan tidak terlalu lama agar tingkat pertumbuhan seragam. Kegiatan selanjutnya ada penyiangan, di mana proses tahapan penyiangan ini dilaksanakan pada usia 3 bulan
selama 1 kali pada tahun pertama dan juga kedua. Proses penyiangan dilakukan secara jalur, dan juga pembebasan dan pendengiran dengan jari-jari 0,5 meter. Pengendalian gulma dapat dilakukan secara manual selebar 1 meter di sekeliling tanaman. Kemudian yang terakhir ada proses penjarangan. Proses penjarangan dilakukan guna memberikan ruang tumbuh bagi tegakan. Pada umur tanaman jati 3 tahun dan 5 tahun, pada pohon pertumbuhan jelek, eh, kemudian yang terserang hama penyakit, bentuk batangnya bengkok maupun yang menggarpu, tanaman jati tersebut dibuang agar dapat memacu pertumbuhan diameter batang. Next slide. Kemudian yang selanjutnya, penyakit yang pada umumnya sering menyerang pada tanaman jati, di mana ini merupakan hasil dari penelitian NAPITU dan juga di mana mereka meneliti jenis hama yang pada umumnya sering menyerang pada tanaman jati pada sistem penanaman secara terobosan dan juga tahan. Diperoleh 7 jenis hama, yaitu ada ulat jati, ulat bulu, penggerek batang, kepik hitam, kupu putih, dan juga rayap. Di antara bagian yang terserang, untuk ulat jati, ulat bulu, dan juga kupu putih, merupakan hama yang menyerang bagian tanaman daun. Sedangkan untuk penggerek batang dan juga bagian tanaman yang terserang yaitu pada bagian batang. Dan pada umumnya, hama ini sering menyerang pada sistem penanaman secara terobosan, sedangkan yang tegakan hanya batang penggerek saja yang menyerang. Selanjutnya, next slide, Ainu. Nah, kemudian untuk hama dan penyakit selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian Pratiwi dan lain-lain pada tahun 2012, hama yang sering menyerang pada tanaman jati diantaranya yaitu ordo Orthoptera, seperti jenis belalang, kemudian ada ulat daun jati, rayap pohon, rayap batang, rayap tanah, kutu putih, dan juga hama kumbang bubuk basah. Kemudian untuk penyakitnya, jenis penyakit yang ditemukan pada tanaman jati adalah hawar daun, busuk batang, dan luka terbuka yang disebabkan oleh jamur. Untuk pengendaliannya, boleh next slide. Nah, untuk pengendalian yang dapat dilakukan dari beberapa hama dan juga penyakit yang telah dipaparkan sebelumnya, ada beberapa teknik pengendalian. Yang pertama, pengendalian melalui lingkungan, yaitu dapat dilakukan dengan cara membersihkan lahan dan juga merawat tanaman. Kemudian membuat lingkungan yang cocok untuk tanaman tetapi tidak cocok untuk penyebab penyakit. Selanjutnya, pemberian bahan organik dengan cara membuat lingkaran kecil di sekeliling pohon jati. Bahan organik ini berfungsi untuk memperbaiki tingkat keasaman tanah. Selanjutnya ada penggunaan pestisida, di mana penggunaan pestisida ini memanfaatkan bahan-bahan alami, di antaranya penggunaan daun nimba dan juga mahoni dalam mengendalikan hama rayap. Kemudian secara manual, menimbul lubang menggunakan kapas lalu dimasukkan kayu ke dalam hama ulat batang yang menyerang batang jati. Untuk mengatasi ulat daun, petani biasanya menggunakan sidementin dan juga kompidor untuk pestisida kimianya. Untuk pestisida Ton, Matador, dan juga Penteros dapat membasmi kutu putih yang menyerang daun. Jadi, rekomendasi untuk petani yang biasa menanam tanaman jati dapat berdasarkan penelitian Pratiwi pada tahun 2012 dapat mengaplikasikan pengendalian melalui lingkungan dan juga pestisida nabati apabila pengendalian menggunakan pestisida nabati
efek bisa menggunakan pestisida kimia, bahan aktif yang tertera pada bahan tayang. Sekian dan terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aisyah yang telah menjelaskan mengenai perawatan sampai pengendalian hama penyakit pada tanaman jati. Nah, untuk selanjutnya eh, kita lanjut kepada panen dan pasca panen. Saya akan menjelaskan mengenai panen dan pasca panen ini. Jadi, untuk yang pertama ini kita mulai dari panen. Nah, tanaman jati ini dapat kita panen ketika umurnya sudah 10 tahun ke atas. Nah, pemanenan ini ditentukan dari kebutuhan dan harga jual. Nah, misal untuk kebutuhan bangunan, maka tanaman ini bisa sebaiknya rekomendasi umur panennya itu di umur-umur 20 tahun gitu. Nah, lalu selanjutnya untuk proses pasca panennya. Nah, pada proses budidaya tanaman jati ini tuh pada pasca panennya ini eh, juga dilaksanakan penjarangan. Jadi kita panen sekaligus penjarangan yang terdiri dari penjarangan 1 dan 2. Nah, pada penjarangan 1 ini 50% tanamannya ditebang di usia 5 sampai 7 tahun. Nah, lalu dilanjut kepada penjarangan 2 di mana 50% tanamannya ini ditebang di usia 10 sampai 12 tahun. Dan sisa dari penjarangan 2 ini akan dipanen di usia 15 sampai 20 tahun gitu. Mungkin bisa di next. Terima kasih kepada operator. Eh, jadi setelah kita melaksanakan panen, nah tentunya hasil panen ini kita olah dong untuk dijadikan produk selanjutnya yang memiliki harga jual ataupun nilai ekonomis yang lebih tinggi gitu. Nah, jadi produk olahan jati ini tuh biasanya eh, berbentuk ini furniture gitu. Jadi seperti meja makan, lemari, tempat tidur, lalu kusen, sampai pintu jendela gitu. Nah, kayu ini tuh juga digunakan untuk membuat gazebo. Jadi aula-aula kecil tuh yang di taman gitu. Nah, barangkali Faperta mau membuat gazebo kan bisa menggunakan kayu jati gitu biar bagus. Nah, lalu selanjutnya bukan selanjutnya, jadi fun fact-nya juga selain dijadikan sebagai furniture seperti yang tadi saya jelaskan, kayu jati ini juga digunakan untuk membuat kerajinan dan perkakas rumah tangga. Nah, jadi perkakas rumah tangga ini maksudnya kita membuat peralatan-peralatan rumah tangga, mulai dari mungkin peralatan dapur dan lain-lain gitu, itu menggunakan kayu jati gitu. Jadi misal sendok dari kayu itu bisa menggunakan kayu jati gitu. Nah, selain itu juga bagian selain kayunya juga bisa kita manfaatkan. Contohnya untuk daunnya, mungkin teman-teman pernah melihat ada produk makanan yang menggunakan daun jati sebagai kemasannya gitu, pembungkusnya. Nah, itu juga salah satu manfaat dari eh, produk ataupun hal-hal yang bisa digunakan dari jati ini gitu. Jadi selain untuk sebagai kemasan juga, ternyata daunnya juga bisa dijadikan sebagai teh. Nah, ini adalah beberapa contoh ya, contoh tadi furniture dan mungkin next lagi kepada gambarnya Bapak Operator, mohon maaf, saya balik lagi ini di sini. Nah, siap. Jadi ini adalah beberapa contoh. Jadi kita bisa lihat ini adalah produk-produk gitu, produk-produk jadi olahan-olahan dari kayu jati itu. Di situ juga ada jembatan dari kayu jati, lalu ada pintu, lalu ada ranjang atau amben mungkin ya, lalu ada meja, lalu ada suatu pahatan yang memiliki nilai seni yang sangat artistik gitu ya, sangat cocok dipajang di rumah kita gitu, sangat menunjukkan strata sosial kita karena kan seperti yang tadi dijelaskan di awal juga kayu jati ini memiliki nilai yang luar biasa mahal gitu dari segi harga gitu ya hingga 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 belasan juta gitu. Jadi memang kayu jati ini tuh memiliki eh, selain dari kualitasnya juga kita bisa melihat gitu suatu seorang ketika mereka menggunakan perkakas misalnya dia menggunakan sendok dari kayu jati. Nah, kita bisa bayangkan tuh harga kayu jatinya berapa. Dia makan menggunakan sendok seharga itu. Berarti kita bisa ngelihat nih nilai dia bukan bukan nilai. Jadi seberapa hebat dia gitu dalam strata sosialnya gitu. Ya kurang lebihnya mungkin ya. Eh
untuk materi mengenai panen dan pasca panen ini ya saya sampai sini gitu. Mungkin bisa dilanjut kepada next slide ya, Bapak Operator. Nah, ini dia. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya terutama moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, segala kesalahan dan kekurangan datangnya dari saya dan segala kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.